Salam Rahayu buat semua pemirsa CJ83 Channel. Kali ini saya akan berbagi informasi dan solusi bagaimana bila remote dari perangkat elektronik Anda yang di rumah maupun di kantor ataupun di kontrakan dan sebagainya itu mengalami kerusakan atau tidak bisa digunakan. Saya akan berikan beberapa tips dan solusi sebelum kita mengambil keputusan untuk membeli remote dari perangkat tersebut atau memanggil tukang teknis. Di sini ada beberapa tipe kerusakan pada setiap remote. Saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kerusakan pada baterai, biasa baterai habis. Yang kedua itu kerusakan pada membran di remote. Yang ketiga itu sensor LED remote-nya mengalami mati atau putus. Yang keempat itu kerusakan pada sensor perangkat sendiri, dalam artian bisa perangkat unit AC ataupun unit TV dan lain sebagainya. Yang kelima adalah kerusakan pada IC remote. Di sini saya akan berikan solusi sebelum Anda membeli baterai atau remote baru. Itu dalam penanganan atau cek sendiri dalam kondisi urgent juga bisa. Di semua remote itu hampir sama yang tipe-tipe kerusakan serta solusinya. Untuk pengecekan yang nomor kerusakan 1 dan 2 itu bisa dilakukan oleh pemilik sendiri. Itu berlaku untuk semua remote. Langkahnya adalah mengecek di semua tombol sebelum mengganti baterai atau membeli baterai. Caranya di sini kita ada LED. Ini cukup didekatkan dengan handphone kita dimanapun kita saat bawa HP, itu dengan posisi kamera. Nanti masing-masing tombol kita pencet satu demi satu. Nanti kalau dia bekerja, LED ini akan nyala di kamera HP kita. Kalau nyalanya itu masih terang, berarti kasusnya bukan di baterai, berarti baterai sudah masih bagus, tidak perlu beli baterai. Jadi kalau dia tidak nyala, itu ada 2 kemungkinan, antara membrannya ini bermasalah atau dari baterainya. Kalau dari membran biasanya itu tidak semua, hanya di sebagian tombol yang tidak berfungsi. Itu berarti membran itu ada kotor atau debu, biasanya di dalam harus buka. Kalau misalnya kerusakan pada baterai, itu biasanya LED ini tidak nyala sama sekali. Begitu juga kalau kerusakan nomor 3 untuk LED ini juga dia tidak nyala. Sebagai sampel seperti ini, cukup dekatkan di kamera HP kita, kita tekan tombol, nah itu akan nyala. Hampir semua tombol pasti nyala. Bila mana ada tombol salah satu yang tidak nyala, bisa kemungkinan dia pada membran di tombol tersebut yang tidak bekerja. Solusinya nanti cukup pakai kertas HPS, nanti saya berikan contoh. Tetapi kalau pada semua tombol kita coba LED ini nggak nyala, otomatis ada 2 kemungkinan, antara baterai habis atau LED-nya ini mati. Solusi paling cepat adalah ganti baterai dulu, terus kita coba lagi. Kalau udah bekerja, berarti remote sudah bisa digunakan. Kalau ternyata belum bisa bekerja, kita harus bongkar sendiri. Kalau berkenan, misalnya sebelum kita membeli remote baru. Untuk bongkarnya gampang, sebenarnya ada alat khusus sendiri, biasanya di toko-toko HP ada, atau kita buat, tapi kalau saya biasa pakai cutter untuk membuka ini. Yang penting hati-hati. Yang jelas klip atau penguncinya adalah dia posisi cover luar. Jadi kita cukup tekan di sini, angkatkan keluar, ambil atau cari di daerah yang dia presisinya itu lebih ringan, tekan. Nah seperti ini, pelan-pelan, hati-hati, tangan tetap safety. Kita buka pelan-pelan, bisa pakai obeng tipis, kalau enggak ya beli di alat HP. Pokoknya saat bongkar harus hati-hati. Ini kita muter,
cari yang dia posisi agak renggang, jalan. Nah, pelan-pelan saja, pelan-pelan jalan, nanti dia akan terbuka secara full. Nah, ini untuk membersihkan membran ya, hanya untuk membersihkan membran. Bisa pakai Obengman atau beli alat sendiri, harganya murah. Nah, untuk membrannya jalurnya seperti ini, dia agak serpuk magnet. Setiap jalurnya ada plus minus, jadi saat kita tekan itu secara tidak langsung dia mengkonstruksikan arah plus minus di sini yang dia dikirim oleh IC. Ini adalah untuk LED-nya. Nanti saya berikan cara untuk bagaimana mengukur LED ini posisinya bagus atau tidak, serta untuk mengecek berapa sih arus voltase yang ada di setiap membran. Setiap remote cuma pakai baterai 2, ada yang A2 dan A3 masing-masing 1,5 volt. Kalau dikalkulasi menjadi sekitar 3 volt. Kita bisa ukur dengan multi digital lebih valid, atau kita dengan analog. Cara mengukurnya ini, sementara saya berikan sampel dengan digital dulu. Kita di posisi volt DC, bahwa itu bekerja apa enggak secara kelistrikannya. Ini udah kita kasih volt DC. Di sini adalah letak main, probe hitam pada main, dan tiap membran ini dia adalah sekitar 3 volt. Lihat 3 volt DC ya, karena dua baterai masing-masing 1,5 volt, jadi kalau dikalkulasi 3 volt itu posisi 3 volt. Dan kalau kita mau cek secara membran per masing-masing tombol itu bisa seperti ini, pasti terindikasi 3 volt, semua pasti 3 volt seperti itu. Kalau untuk pengecekan di LED-nya mati atau tidak itu gampang, jadi kita lepas dulu baterai. Habis itu kita arahkan ke ohm, karena di sini digital salah ambil ke mili ohm ya. Dia akan terukur 1 bit jalan itu di sini terlihat 2,6 mili ohm, bukan ohm tapi mili ohm. Kalau kita balik dia nggak akan ada nilai itu ya. Kalau misalnya saya berikan sampel ke analog, misalnya multi analog, kalau untuk pengecekan LED dia juga sama, satu jalur, dia akan gerak satu jalan saja. Lihat, jarum tidak berjalan kan, dia stuck diam. Kita balik probe-nya, dia 1 kali jalan. Itu tandanya LED ini dalam kondisi bagus. Kalau bolak-balik dua-duanya jalan berarti dia rusak. Kalau bolak-balik dia nggak jalan, dia juga rusak. Intinya hanya 1 kali jalan. Terus langkah yang tadi untuk nomor 2 yang tentang membran kita bisa lakukan dengan kertas HPS. Cukup ambil kertas HPS, pada setiap membran ini kita gosok pelan-pelan ya, jangan terlalu ditekan, cukup kita gosok pelan-pelan. Tujuannya adalah membersihkan debu, tidak usah pakai cairan apa-apa, cukup kita gosok pelan-pelan agar tidak merusak membran. Ini adalah untuk proses pembersihan membran. Lihat, di sini akan hitam. Nah, ini putih ya, kita bersihkan lagi. Ini adalah pembersihan membran. Dan jangan lupa pada tombol karetnya ini juga ada magnetnya.
magnet membran itu juga dibersihkan, bisa pakai sikat gigi bekas atau kuas. Di sini saya pakai kuas. Ini adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan semua orang sebelum kita memutuskan membeli remote baru. Untuk langkah yang atau kerusakan yang ketiga, keempat dan kelima tentang IC, itu saya rekomendasikan lebih baik kita beli remote baru. Ataupun di perangkat TV itu harus teknis yang bisa memperbaikinya. Jadi setelah ini kita bersihkan, sudah bersih, baru kita pasang kembali. Yang perlu diperhatikan sebelum masang adalah posisi di sini. LED ini untuk main, ini plusnya. Ini ada indikasi baterainya kan, ada tabelnya. Di sini adalah X-Style. X-Style ini fungsinya untuk baca data dari 3 volt ke IC. Ini adalah kapasitor. Yang perlu diperhatikan saat masang, misalnya kita waktu ngelepas adalah pada pin plus dan main. Ini harus pas pada posisinya. Masukin pelan-pelan. Sama LED ini harus diperhatikan, jangan sampai patah. Masukin pada posisinya, lihat belakang. Kalau udah presisi, baru kita tutup. Paskan dulu. Setelah pas, baru kita tekan pelan-pelan. Sampai semua sudah rapat. Habis itu kita pasang baterainya, entah A3 atau A2, monggo tergantung remote. Setelah kita pasang, kita coba lakukan tes ulang lagi dengan menekan setiap tombol pada remote. Kalau semua sudah dipastikan nyala setelah pembersihan, itu berarti remote sudah bisa digunakan. Tapi kalau tetap mati, berarti ada putus jalur. Saya rekomendasikan untuk beli remote baru. Tapi kalau ada beberapa alat elektronik yang memang harga remote sangat mahal, itu bisa alternatif diganti dengan remote multi. Remote multi sekarang atau universal itu banyak dijual di pasaran, harganya juga terjangkau, kisaran sekitar 17-30-an, dan nanti bisa di setting. Nanti disitu juga ada tutorial settingnya seperti itu. Ini beberapa solusi dan berlaku di semua remote elektronik apapun, hampir penanganannya seperti itu. Jadi sebelum kita membeli remote atau kita memanggil tukang teknis, bisa kita tangani sendiri dengan cara yang simple, ringan. Mungkin sedikit informasi dan solusi dari saya bisa diterapkan di para pemirsa bila mana mengalami kasus elektronik Anda bermasalah saat di remote atau remote rusak. Mungkin ini bisa menjadi referensi. Sekian dan terima kasih informasi dari saya. Semoga tutorial ini bisa membantu menyelesaikan permasalahan di bidang elektronik ataupun remote yang ada di rumah Anda. Sekian, terima kasih, dan jangan lupa subscribe, like, and comment di channel CJT kami. Terima kasih. Sekian.